Adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak senang sekali kalau minggu ini bisa kembali menyapa adik-adik di rumah. Ya, pasti keadaan adik-adik baik-baik saja kan? Sehat, kuat, dan pasti penuh dengan kegembiraan walaupun di rumah saja. Nah, semua itu karena apa adik-adik? Karena kasih Tuhan kepada kita semua, pada adik-adik, pada papa mama, pada kakak-kakak sekolah minggu, pada saudara, ya kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah untuk itu, mari adik-adik kita nyanyikan lagu Kuasa Dalam Darahnya. Lagu ini medley ya, mari kita nyanyikan bersama-sama.
Adik, gimana? Sudah nyanyi semuanya ya? Gimana kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita semua, apalagi dalam masa pandemi COVID ini ya adik-adik ya. Tuhan Yesus masih menyertai kita, orang tua kita, saudara-saudara kita masih dalam keadaan sehat selalu. Jadi adik-adik harus tetap semangat. Walaupun sehari-hari di rumah kita nggak boleh bosen ya, kita bisa bermain bersama mama, bermain bersama papa, dan bermain bersama saudara-saudara. Yang penting adik-adik jika mau keluar rumah harus selalu memperhatikan apa yang harus adik-adik lakukan ketika di luar rumah, memakai masker misalnya ya, dan selalu menjaga kebersihan diri adik masing-masing. Nah, oh iya adik-adik, minggu kemarin kita kebaktian dalam bentuk Zoom ya. Pasti adik-adik seneng nih. Karena apa? Karena dapat bertemu dengan teman-teman walaupun dalam video nggak secara langsung, tapi sudah melepas kangen. Kakak juga begitu ya, senang ngelihat adik-adik dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak di kelas adik-adik masing-masing, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, dan juga kakak-kakak yang akan memberikan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami semua dan Engkau memberikan kami selalu kesehatan ya Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu, kami yakin dan percaya Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, siap-siap ya, siapkan Alkitab dan buku agendanya. Jangan lupa dicatat nama pengajar dan semua yang perlu adik-adik catat di agenda. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, apa kabarnya? Gak terasa ya kita udah 3 bulan beribadah online di rumah kita masing-masing. Apa sih yang adik-adik rasakan? Apakah sudah mulai bosan? Ataukah malah senang karena banyak waktu di rumah sama mama, papa, adik, atau kakak? Pastinya banyak banget dan bercampur deh kita yang kita rasain. Kadang-kadang kita mungkin ngerasa bosen, kadang-kadang kita senang. Tapi pastinya ya adik-adik harus bersyukur karena kita diberikan semangat baru setiap hari melalui kuasa Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kakak Tasa mau cerita tentang kuasa Tuhan melalui salah satu rasulnya. Kira-kira tentang siapa ya? Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Oke, apabila sudah dibuka Alkitabnya, kita mau sama-sama ambil sikap doa kita yang baik. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga yang penuh kasih dan kuasa, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai istirahat kami tadi malam. Dan pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan kesehatan yang baru, kesegaran yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, di hari Minggu ini kami mau bersama-sama membaca firman-Mu, mendengarkan dan merenungkannya di dalam kehidupan kami, agar apa yang kami dengar ya Bapa dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan mau pakai kakak Tasa yang menyampaikan cerita hari ini, agar apa yang disampaikannya memang sekehendak dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus
amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara. Sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca kitab dan juga sudah menyaksikan video. Nah, tokoh utama dalam cerita ini adalah Bapak Paulus. Adik-adik pasti sudah kenal kan dengan Bapak Paulus. Ya, sebelumnya bekerja sebagai apa yuk adik-adik? Salah satu pemimpin tentara yang sangat tidak menyukai orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus. Tapi satu peristiwa mengubah kehidupannya dia. Dia menjadi pengikut Tuhan yang setia dan juga mewartakan Injilnya keliling dunia adik-adik. Apakah keliling dunia itu enak seperti travel blogger? Ya nggak selalu ya. Banyak juga halangan-halangan atau penolakan-penolakan yang dialami oleh Bapak Paulus. Contohnya adalah penolakan dia di Efesus. Dia dituduh oleh masyarakat di sana mengganggu ketentraman masyarakat. Akhirnya dia harus pindah ke kota lain. Nah, pada saat dia berpindah kota lain, dia singgah di kota Troas adik-adik. Di kota inilah ya adik-adik, kuasa Tuhan dinyatakan melalui Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus tinggal di Troas selama 7 hari adik-adik. Di malam terakhir sebelum dia berpindah, ia mengadakan makan malam bersama dengan masyarakat di sana. Sambil makan malam, ia juga mewartakan firman Tuhan adik-adik, berbincang, mewartakan kuasa Tuhan, bercerita, sharing seperti kalau kita sekolah minggu. Nah, di tengah-tengah jemaat yang banyak itu adik-adik, ada seorang anak muda laki-laki bernama Euktikus. Euktikus ini mendengar cerita Bapak Paulus dengan duduk di samping jendela. Agak bahaya sih ya adik-adik ya, jangan ditiru. Nah, kalau misalnya Euktikus ini mendengarkan cerita Bapak Paulus dari sore sampai dengan larut malam, sampai dia kelelahan adik-adik karena mendengarkan cerita Pak Paulus. Dan akhirnya dia terjatuh dari lantai 3 tempat di mana dia duduk itu. Waduh, bagaimana adik-adik? Bahaya dong. Pastinya semua orang yang di situ langsung panik menyaksikan kejadian tersebut. Ketika semua orang mengecek keadaan Euktikus adik-adik, ternyata ia sudah meninggal. Lalu Bapak Paulus nyamperin si Euktikus ini. Dan ketika melihat tubuh Euktikus tergeletak di jalanan, Bapak Paulus memeluk si Euktikus itu dan berkata kepada orang-orang di situ, jangan berisik, dia sedang tertidur. Loh, tertidur? Bukannya tadi sudah meninggal ya? Kemudian Euktikus dibawa ke tempat yang aman untuk dibaringkan tubuhnya. Setelah membaringkan tubuh Euktikus, Bapak Paulus melanjut bercerita di tengah-tengah masyarakat itu sampai pagi. Dan tahu nggak adik-adik keesokan harinya apa yang terjadi? Euktikus bangun dari tempat tidur dan bersoraklah orang-orang di situ karena kuasa Tuhan telah dinyatakan. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan telah bersaksi melalui Bapak Paulus kalau memang dia itu adalah Allah yang paling berkuasa. Nah adik-adik, pesan apa sih yang bisa kita dapat dari cerita Bapak Paulus dan Euktikus ini? Tentunya adik-adik, Bapak Paulus merupakan
salah satu dari anak-anak Tuhan, seperti kita juga yang selalu disertai oleh kuasanya. Kita sebagai anak Tuhan di tengah masyarakat pasti nggak cuma senang-senang doang kan? Pasti kita juga di tengah masyarakat mendapatkan kesulitan, apa kita dijauhi oleh teman-teman kita. Tapi kita harus tetap percaya adik-adik kalau kuasa Tuhan selalu ada sama kita. Contohnya apa sih kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita diberikan kepintaran, kerendah hati, rasa peka terhadap sesama kita, terhadap teman. Tentunya kita kalau melihat teman kesusahan, kita pasti ada rasa ingin menolong kan? Gak semua orang adik-adik punya rasa seperti itu untuk menolong sesama. Itulah bukti kuasa Tuhan. Nah, kalau di masa pandemi seperti sekarang ini, kira-kira kuasa Tuhan apa sih yang bisa kita rasakan adik-adik? Kan kita di rumah aja nih, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, apa sih kira-kira? Nah, bisa jadi contohnya adalah dengan kita taat di rumah aja, nggak kemana-mana. Itu merupakan pernyataan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Apa aja sih kuasa Tuhan lainnya yang bisa dinyatakan melalui diri kita di rumah? Nah adik-adik, untuk tugas minggu ini tolong dicatat ya di buku Alkitab. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Kita sudah mendengar cerita tentang Bapak Paulus yang menyatakan kuasa Tuhan di Troas adik-adik. Kita juga sekarang sebagai anak Tuhan memiliki kewajiban untuk menyatakan kuasa Tuhan di lingkungan kita berada, baik di rumah maupun nanti kalau misalnya kita sudah keluar dari PSBB adik-adik. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Paulus dan Eutikus. Tuhan, jadikan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami seperti Bapak Paulus. Jadikan kami juga pewarta dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam tindakan kami di rumah maupun di masyarakat. Bapa di surga, dengan kerendahan hati juga kami mau memohon kepadamu untuk menjaga kesehatan kami dan juga keluarga kami di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Tuhan mau berikan kami kekuatan dan penghiburan, juga jalan yang terbaik agar pandemi ini cepat berakhir. Bapa di surga, inilah doa yang tidak sempurna yang kami bawa di dalam nama anak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di kebaktian sekolah minggu online minggu depan. Stay healthy dan selamat hari Minggu.